Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur wajib untuk kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, atas segala kenikmatan dan karunia serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari syariatnya dan dalam rangka bertafaqquh fid din. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah beratnya timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang kisah Nabi Lut alaihissalam dan bagaimana diadab kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu praktek homoseksual. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Lut dalam banyak surat. Allah mengulang-ulangi kisah Nabi Lut ya, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud, dalam surat Al-Hijr ya, dan surat-surat yang lain, surat Al-Qamar dan yang lainnya ya, dengan gamblang dan tegas ya, bahwasanya bagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lut yang mereka melakukan praktek homoseksual karena perbuatan tersebutlah perbuatan yang sangat keji. Pembahasan tentang kisah Nabi Lut terasa lebih penting lagi, terutama di zaman sekarang ini ya, yang dimana muncul sebagian orang-orang yang mulai berusaha untuk melegalkan perbuatan homoseksual. Kalau seandainya yang melegalkan atau menghalalkan perbuatan homoseksual adalah orang-orang kafir, maka ini adalah perkara yang wajar. Orang kafir mereka memang melampiaskan syahwat mereka, ya, mereka berfantasi dalam hal ini dan tidak sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang aneh. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan sehingga mereka berusaha mencari cara-cara yang aneh dengan penyiksaan, dengan hewan dan yang lain sebagainya. Ya. Maka wajar jika orang-orang kafir yang menghalalkan. Tetapi kalau yang menghalalkan praktek homoseksual adalah orang Islam, maka ini perkara yang sangat menyedihkan. Terlebih lagi yang berusaha menghalalkan praktek homoseksual tersebut ternyata seorang guru bidang agama ya. Apalagi profesor dalam bidang agama, apalagi cewek lagi. Oleh karenanya ini yang sangat menyedihkan ya. Dan perlu bagi kita untuk mengingatkan umat Islam akan bahayanya praktek homoseksual. Ini akan sangat jelas setelah kita membahas tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Dan insyaallah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara surat-surat, ayat-ayat dalam surat-surat yang membahas tentang kisah Nabi Lut, kita memilih ayat-ayat yang termaktub dalam surat Hud, ya, surat yang ke-11. Barang siapa yang bawa Al-Quran silakan dibuka ya. Surat Hud, surat yang ke-11, dari ayat yang ke-69 sampai ayat ke-83. Dari ayat 69 sampai ayat 83. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan firman Allah dari surat Hud mulai ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman. Qala salam fama labitha an jaa'a bi ijlin hanif." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang para rasul kami kepada Nabi Ibrahim bil busyra, dengan membawa kabar gembira.
Qalu salama. Tatkala rasul-rasul kami mendatangi Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Qala salam, dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Fama labitha an jaa'a bi ajlin hanid. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim segera mendatangkan anak sapi yang telah dipanggang. Rasul-rasul yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka adalah para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah untuk mengazab kaum Nabi Lut. Namun sebelum para malaikat tersebut mengadab kaum Nabi Lut, Allah memerintahkan para malaikat tersebut untuk mampir di singgah di Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Lut dan Nabi Ibrahim tinggal sezaman. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Namanya Lut bin Haran bin Azar. Ya, jadi keponakan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dialah orang yang beriman terhadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah di Irak, namun semua penduduk Irak kafir kepada Nabi Ibrahim, tidak menerima dakwah Nabi Ibrahim, termasuk ayahnya Azar. Tetapi keponakannya Lut menerima, dan akhirnya mereka terusir dari Irak dan mereka pun berhijrah ke negeri Syam untuk berdakwah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam ke negeri Sadum. Yang Sadum ini menurut ahli tarikh dan ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwasanya Sadum adalah tempatnya di daerah Laut Mati, yaitu di daerah Urdun. Oleh karenanya banyak ahli sejarah dan juga ahli tafsir ya, dari al-mutaqaddimin maupun mutaakhirin, dari ahli tafsir yang terdahulu maupun sekarang menyatakan bahwasanya Laut Mati itulah dahulu tempat tinggalnya kaum Nabi Lut yang kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, negeri mereka Allah hancurkan, lalu Allah rubah menjadi Laut Mati. Wallahu a'lam bishawab akan kebenarannya, tetapi demikianlah pernyataan sebagian ahli sejarah dan ahli tafsir, dan ini pernyataan ahlul kitab yang termaktub dalam kitab suci mereka. Tetapi dalil yang qat'i, dalil yang sangat tegas menjelaskan bahwasanya Laut Mati adalah tempat dibinasakannya kaum Nabi Lut, tidak ada dalil yang tegas dan sahih, tetapi demikianlah pernyataan ahli tafsir dan ahli sejarah ya. Tempat tersebut namanya Sadum yang diutus Nabi Lut kepada mereka. Oleh karenanya ada istilah sekarang Sodomi, mungkin diambil dari nama kota tempat tinggalnya kaum Nabi Lut. Dan Nabi Lut alaihissalam mendakwahi mereka ya, mendakwahi mereka dan memperingatkan mereka akan kemungkaran yang mereka lakukan. Di antara kemungkaran yang mereka lakukan, mereka melakukan banyak kemungkaran sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Kalian mendatangi para lelaki dan kalian merampok ya, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan-pertemuan kalian. Di sini Allah menyebutkan 3 kemungkaran yang mereka lakukan. Yang pertama, kalian melakukan praktek homoseksual, dan yang kedua kalian merampok orang-orang yang melewati tempat kalian, dan yang ketiga kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Ada khilaf di kalangan para ulama apa kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut di tempat perkumpulan mereka. Ada yang mengatakan mereka sering mengganggu orang yang lewat, terutama para wanita. Mereka lempar dengan kerikil, mengganggu para wanita. Kenapa? Mereka suka dengan lelaki dan benci terhadap apa? Wanita. Sehingga mereka sering melempar wanita dengan kerikil di tempat pertemuan mereka. Ada yang mengatakan mereka tidak punya malu sehingga mereka sering buang angin ya, lomba-lombaan buang angin di antara mereka. Ini sini kentut, sana kentut, sini kentut, sana kentut. Artinya ini kemungkaran yang mereka lakukan. Dan pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud dengan kemungkaran yang mereka lakukan di tempat pertemuan-pertemuan mereka, yaitu mereka melakukan homoseksual tanpa malu-malu di hadapan mereka. Jadi saling melihat. Jadi seks bebas, tapi seks bebasnya berupa bentuk homoseksual. Inilah kemungkaran yang mereka lakukan, dan Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka. Namun apa jawaban mereka? Fama kana jawab qaumihi illa an qalu i'tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Tidak ada jawaban mereka kecuali mereka mengatakan, wahai Lut, datangkanlah azab. Yang mana azab?
turunkan azab kepada kami jika kau benar-benar orang-orang yang benar. Mana azab? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Tidak ada jawaban mereka. Mereka tidak bisa membantah nasihat Nabi Lut. Jawaban mereka tidak ada lain kecuali mereka mengatakan, keluarkan Lut dan keluarganya dari kampung kalian, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengingkari dakwah Nabi Lut alaihissalam, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tiba waktunya mengirimkan malaikat azab untuk mengazab mereka. Dan malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala datang dalam bentuk manusia. Datang dalam bentuk manusia, pemuda-pemuda yang tampan dan gagah. Namun para pemuda tersebut, sebelum para malaikat yang menjelma menjadi pemuda tersebut, sebelum datang ke Nabi Lut, mampir dulu ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan jumlah malaikat tersebut, ada yang mengatakan 4 orang, 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Rafail. Ada yang mengatakan 9 orang, ada yang mengatakan lebih daripada itu, sehingga mereka berkunjung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala kedatangan tamu orang-orang asing, Nabi Ibrahim sama sekali tidak sadar kalau ini malaikat. Benar-benar penjelmaan malaikat menjadi manusia, penjelmaan yang sempurna. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim benar-benar menyangka ini manusia. Tatkala mereka datang, dan kita tahu malaikat, ya, Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, malaikat Jibril, kecuali cuma 2 kali. Di antaranya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril berada di langit dengan memiliki 600 sayap, yang kalau sayapnya dibuka sadal ufuk akan menutup cakrawala, langit seluruhnya tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Jadi bentuknya sangat agung dan besar. Dan itu cuma 2 kali dilihat oleh Rasulullah SAW. Selainnya malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Seringnya malaikat Jibril menjelma menjadi orang sahabat yang namanya Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Terkadang malaikat Jibril datang dalam bentuk Arab Badui, sebagaimana dalam hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Tatkala para sahabat sedang berkumpul di Umar bin Khattab, tiba-tiba ada seorang datang menemui Rasulullah SAW, ya, dalam berpakaian yang rapi, rambutnya hitam, pakaiannya sangat putih. Ya, tiba-tiba datang menemui Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang Islam. Ini sahabat tidak asing berani manggil nama Nabi langsung dengan apa? Ya Muhammad. Ini Arab Badui. Ternyata Arab Badui tersebut siapa? Malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kabarkan kepada Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang iman. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang ihsan. Ya. Salah satu mengatakan, ya, la ya'rifuhu minna ahad. Ya, tidak seorang pun yang mengenal siapa lelaki ini. Tiba-tiba muncul, ya, walaysa alaihi atharu safar, dan dia bukan orang yang musafir. Ya, kalau dia kalau dia orang setempat di kota Madinah, kita pasti kenal. Tapi kalau dia bukan orang setempat, musafir, kok tidak ada bekas-bekas safar? Pakaiannya rapi, rambutnya tidak berdebu, rambutnya hitam, rapi, tiba-tiba muncul. Siapa gerangan? Ternyata kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Tadi Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maksud saya, malaikat Jibril datang dalam bentuk Arab Badui, datang menemui Nabi. Sama sekali para sahabat enggak ada yang sadar kalau itu malaikat. Dan ini keagungan Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada malaikat untuk menjelma. Padahal unsur penciptaan manusia dan malaikat jauh berbeda. Manusia tercipta dari tanah, malaikat dari cahaya. Malaikat dari cahaya, namun bisa menjelma, dan ini di luar, ya, apa namanya? Ini di luar khayalan kita, dan ini benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, Allah Subhanahu wa taala mampu merubah satu unsur menjadi unsur yang lain sesuai kehendak Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal mengatakan apa? Kun fayakun. Karenanya penyihir Firaun tatkala berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, berduel dalam masalah sihir. Kenapa mereka beriman dengan Nabi Musa? Karena mereka tahu sihirnya Nabi Musa bukan sihir. Tatkala para penyihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan kayu-kayu, berubahlah tali-tali dan kayu-kayu tersebut menjadi ular-ular. Ya. Wastarhabuhum, mereka membuat orang-orang takut. Waja'u bi sihrin 'adzim, mereka mendatangkan sihir yang sangat hebat. Nabi Musa pun ketakutan. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a.
Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa berhayal seakan-akan ini ular betulan. Namun tersihir mata beliau alaihi salam dan dia pun ketakutan. Maka kata Allah, la takhaf, jangan kau takut. Fa'alqi ma fi yaminik, lemparkanlah tongkatmu. Tatkala dilemparkan tongkatnya jadi ular betulan. Dari unsur kayu menjadi unsur ular. Inilah yang membuat para penyihir beriman. Mereka tahu bahwasanya apa yang didatangkan oleh Nabi Musa bukanlah sihir, benar-benar perubahan dari satu unsur menjadi unsur yang lain. Maka mereka pun beriman karena tidak ada yang mau melakukannya kecuali Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Karena Allah mampu memberikan kemampuan kepada malaikat untuk menjelma menjadi manusia, dan dalam bentuk manusia-manusia yang tampan, pemuda-pemuda yang tampan mampir di Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim tidak sadar kalau itu para malaikat. Tidak sadar kalau itu para malaikat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di antara kebaikannya, beliau segera berusaha menjamu tamu-tamu tersebut. Faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Segera dia pulang ke rumah, siapkan ke istrinya, kemudian siapkan anak onta yang gemuk, Dia pilih anak onta yang gemuk, bukan anak sapi yang gemuk. Kemudian dia panggang, kemudian dia hidangkan kepada para tamu-tamu tersebut. Dan ini di antara kemuliaan Nabi Ibrahim, di antara sifat para anbiya adalah memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim tidak kenal siapa mereka ini. Tidak pernah ada hubungan sebelumnya. Mereka tidak pernah berbuat baik kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak kenal orang-orang asing datang, namun dijamu oleh Nabi Ibrahim. Kemudian siapkan apa? Anak sapi yang gemuk, dipanggang, kemudian dikasih. Kalau kita goreng tempe, kemudian sidangkan kepada tamu-tamu. Tidak dimakan wajar karena tempe. Ini sekarang sudah dihidangkan sapi, anak sapi yang gemuk, dipanggang dengan lezatnya, diletakkan di hadapan tamu-tamu tersebut, ternyata tidak dimakan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim sudah dekatkan, dihidangkan, dimajukan, didekatkan sama tamu-tamu tersebut. Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-70 dari surat Hud, "Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum." Tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan tamu-tamunya sama sekali tidak menyentuh daging sapi yang dia hidangkan, nakirahum, maka Nabi Ibrahim merasa aneh, ini kenapa ini? Wa aujasa minhum khifah, maka Nabi Ibrahim takut. Ini siapa gerangan mereka ini kok tidak mau makan, sementara Nabi Ibrahim sudah berusaha payah menghidangkan makanan tersebut. Tatkala para malaikat tahu Nabi Ibrahim ketakutan, maka para malaikat berkata, qalu la takhaf, inna ursilna ila qaumil Lut. Kata mereka, jangan khawatir wahai Ibrahim, sungguhnya kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihi salam. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Tatkala itu ada istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Istri Nabi Ibrahim istrinya berapa? 2 menurut versi dalam Al-Quran disebutkan apa, dalam Islam cuma disebutkan apa? Sarah sama siapa? Hajar. Kalau di dalam Injil disebutkan ada istri ketiga. Ada istri, intinya dia poligami. Nabi Ibrahim alaihissalam di sini istrinya Sarah. Hajar di mana? Hajar sedang berada di mana? Di Mekah. Istrinya disebutkan oleh sebagian ahli tafsir ikut menjamu para malaikat tersebut, mungkin bantu Nabi Ibrahim, kemudian mendengar perbincangan Nabi Ibrahim dengan para malaikat tersebut. Dan tatkala Nabi Ibrahim melihat para malaikat tadi tidak mau makan sapi yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ketakutan. Dan kalau Nabi Ibrahim ketakutan, istrinya lebih takut lagi, karena perempuan lebih takut daripada lelaki. Biasanya demikian. Namun terkadang enggak juga. Namun biasanya perempuan lebih takut daripada lelaki. Tatkala dikabarkan, para malaikat tadi mengabarkan bahwasanya kami tidak ingin melakukan apa-apa, artinya kami tidak ingin menyakitimu, tetapi kami ini diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Mendengar kabar tersebut, maka gembiralah istrinya, berarti tidak ada yang dikhawatirkan. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, istrinya yang berdiri kemudian tertawa gembira, ternyata tidak ada masalah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami beri kabar gembira kepada istrinya Sarah tentang Ishaq, bahwasanya dia akan punya anak namanya siapa?
Ishak. Dan Ishak ini akan punya anak lagi namanya Yakub. Ini kabar gembira luar biasa. Jadi kata Allah, kami beri kabar gembira kepada istrinya bahwasanya kau akan punya anak Ishak dan kau akan punya cucu namanya Yakub, anaknya Ishak. Qalat, istrinya tatkala mendengar kabar ini, dia berkata, "Ya wailata, a'alidu ana wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha." Sungguh aneh, kok bisa saya melahirkan sementara saya sudah sangat tua dan suamiku juga sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Kata para malaikat, qalu ata'jabina min amrillah. Apakah kau heran dengan keputusan Allah? Mudah semuanya bagi Allah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Sungguhnya rahmat Allah dan keberkahannya berlimpah kepada kalian wahai keluarga Ibrahim. Sungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha agung. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama seperti Ibnu Katsir bahwasanya anak yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Ismail, bukan Ishak. Karena pendapat ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka berpendapat yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim bukan Ismail, tetapi Ishak. Karena mereka tahu anak yang akan disembelih ini anak yang mulia. Sementara Yahudi keturunan siapa? Ishak. Orang-orang Yahudi adalah anak dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, bukan dari jalan Nabi Ismail. Dari jalan Nabi Ismail cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Bani Israel Yahudi dan Nasrani, mereka keturunan Nabi Yakub bin Ishak. Jadi mereka ingin menyatakan nenek moyang kamilah yang dahulu ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan ada sebagian salaf yang berpendapat dengan pendapat ahlul kitab bahwasanya yang hendak disembelih adalah Ishak. Namun ayat ini membantah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim bukanlah Ishak tetapi Ismail. Dalilnya apa? Dalilnya sebelum Ishak lahir, ya, sebelum Ishak lahir sudah diberi kabar gembira oleh malaikat bahwasanya Ishak akan punya anak namanya siapa? Yakub. Paham? Jadi sebelum Ishak lahir, malaikat sudah datang kepada Nabi Ibrahim dan mengabarkan kepada istrinya, engkau akan punya anak namanya siapa? Ishak. Dan Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Jadi sudah ada dalam pengetahuan mereka bahwa Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, kalau kemudian waktu berikutnya datang para malaikat menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ishak, maka Nabi Ibrahim akan berkata, "Loh malaikat, kok saya disuruh menyembelih Ishak? Bukankah kamu yang telah mengabarkan Ishak bakalan punya anak namanya Yakub? Kalau saya sembelih gimana punya anak?" Paham? Atau Nabi Ibrahim akan mengatakan, "Oh, tidak bakalan mati. Toh dia akan punya anak." Paham? Jadi ujian tersebut hilang. Jadi yang benar yang hendak disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita tahu ya, Nabi Ismail adalah putranya siapa? Hajar. Jadi Ibrahim alaihissalam nikah sama Sarah dalam waktu yang lama, puluhan tahun tidak punya anak. Dan Sarah punya pembantu namanya Hajar, hadiah dari Raja Mesir. Jadi pembantu di keluarga mereka. Tatkala Sarah kasihan lihat suaminya sudah tua enggak punya anak, maka Sarah menghadiahkan pembantunya kepada suaminya. Nikahi saja pembantu saya biar kau punya anak. Akhirnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Tatkala punya anak, Sarah cemburu sama Hajar. Padahal tadi dia yang carikan istri. Padahal dia tadi yang suruh apa? Nikah. Namun begitu suaminya ternyata punya anak, dia pun cemburu. Jadi terkadang demikian. Istri pertama carikan istri kedua. Tahu-tahu istri yang pertama tadi akhirnya apa? Cemburu. Itu wajar ya. Itu pun kalau dicarikan. Nyari sendiri enggak dapat. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, makanya waktu dikabarkan akan punya anak namanya Ishak, maka istrinya heran. Saya sudah tua kok bisa punya anak? Bukan saya yang tua, suami saya juga sudah tua. Sudah puluhan tahun kita lewati tidak punya anak, kok bisa tiba-tiba bisa punya anak? Maka bagi malaikat mudah. Ata'jabina min amrillah. Apakah kau heran dengan keputusan Allah? Perkaranya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal mengatakan kun fayakun. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-74. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut." Tatkala telah hilang
rasa takut dari Ibrahim. Tadinya ketakutan, ini siapa ini kok dikasih makanan enggak disentuh-sentuh. Ada pengumuman, tolong merapat ke depannya. Ada teman-teman kita yang belakang belum. Tolong rapat, agak maju. Ya. Agak maju. Apa terus ke depan karena yang di luar di tangga kasihan tidak ada tempat. Ini masih. Jadi mohon lagi untuk rapat ke depan. Yang di bawah tangga masih banyak sekali. Untuk yang akwat, mohon maaf ada karena kurangnya tempat di dalam, kita disediakan di samping luar di bawah pohon mangga. Masalah yang disiapkan rapat, jadi mohon sabar sebentar untuk siapkan rapatnya. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-74, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-busyra yujadiluna fi qaumi Lut." Tatkala rasa takut telah hilang dari Nabi Ibrahim setelah mengetahui bahwasanya manusia-manusia tersebut ternyata jelmaan malaikat. Wa ja'athu al-busyra, dan telah datang kabar gembira dia akan punya anak namanya Ishak, bahkan punya cucu namanya Yakub. Yujadiluna fi qaumi Lut. Maka Nabi Ibrahim berdialog dengan kami maksudnya berdialog dengan para malaikat ya tentang masalah kaum Nabi Lut. Dan ada faedah dari ayat ini bahwasanya sering Allah mengatakan kami namun maksudnya bukan Allah langsung tetapi malaikat. Contohnya seperti ayat ini, kata Allah fabasyarnahu, kami beri kabar gembira. Yang kasih kabar gembira siapa? Malaikat. Namun malaikat wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sah jika Allah mengatakan kami. Demikian juga tatkala Allah mengatakan yujadiluna, Nabi Ibrahim berdialog mendebat kami, maksudnya bukan Allah langsung tapi para malaikat. Karena ini bantahan bagi orang-orang Nasara yang mengatakan Tuhan kalian juga ganda berbilang. Buktinya ya sering dikatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami yang telah menurunkan apa? Al-Qur'an. Kita katakan bahwasanya ya itu kesalahpahaman. Dalam bahasa Arab nahnu itu bisa jadi penghormatan atau perwakilan dari seperti kita mengatakan gubernur mengatakan kamilah yang membangun masjid Puri Beta misalnya. Bukan gubernur yang bangun, tukang kayu, tukang batu yang bangun. Dia cuma apa? Perintahkan. Namun gubernur mengatakan saya yang bangun, kami yang bangun. Demikian juga padahal sudah jelas Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Dialah Allah yang Maha Esa. Kalau seandainya nahnu tersebut maknanya kami, Tuhan itu ganda berbilang, maka orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya yang pakar bahasa Arab sudah protes kepada Nabi sejak dahulu. Mereka suka mencari-cari kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka pakar bahasa Arab, mereka tahu bahwasanya kalimat kami ini tidak melazimkan bahwasanya Allah itu berbilang. Nah, orang-orang Nasara yang bahlul bahasa Arab ya, kemudian ingin mencela dari sisi bahasa Arab. Karena mereka mengakui Tuhan mereka ganda, mereka ingin Tuhan kita juga apa? Berbilang. Jawabannya tidak benar. Jadi Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan Al-Qur'an. Bisa maknanya nahnu di situ kami, pengagungan, bisa maknanya malaikat yang menurunkan. Allah berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Wahai Muhammad, kalau kami bacakan Al-Qur'an maka ikuti. Padahal yang bacakan malaikat Jibril, bukan Allah langsung. Oleh malaikat Jibril, "Iqra," bacalah. Kemudian ditalkin oleh malaikat Jibril. Di sini Allah mengatakan yujadiluna fi qaumi Lut. Ibrahim mendebat kami, maksudnya mendebat para malaikat. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya, maksudnya malaikat yang duduk di kanan dan kiri manusia, bukan Allah yang dekat dengan urat nadi. Ini salah paham juga. Nahnu di sini bukan Allah tapi para malaikat. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Ibrahim sudah hilang rasa takutnya, mulailah Nabi Ibrahim mendebat para malaikat. Apa yang didebatkan oleh Nabi Ibrahim? Sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lain yang menyebutkan Nabi Ibrahim berkata, "Wahai para malaikat, wahai utusan Allah, jangan turunkan adab sekarang, tunda dulu. Siapa tahu kaum Nabi Lut sadar, siapa tahu kaum Nabi Lut apa? Kembali." Dan ini di antara kelembutan Nabi Ibrahim.
Maka Allah beri uzur kepada Nabi Ibrahim yang berusaha seakan-akan membela kaum Nabi Lut, bukan membela perbuatan mereka, tidak. Tetapi karena sayangnya Nabi Ibrahim kepada kaum Nabi Lut agar ditunda. Siapa tahu mereka sadar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib." Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang penyantun, yang penyabar, awwah, orang yang sering menangis atau beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, munib, senantiasa kembali kepada Allah. Inilah sifat halim, sifat penyantun Nabi Ibrahim yang membuat dia berdialog dengan malaikat agar menunda azab. Tetapi tentunya Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan azab sudah pada waktunya. Setelah lama Nabi Lut berdakwah dan mereka tidak berhenti daripada kemungkaran mereka, ya. Dan mereka bahkan menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab dan mereka hendak mengusir Nabi Lut. Baru Allah turunkan azab. Maka malaikat berkata, "Ya Ibrahim, a'rid an hadza." Wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari hal ini. Jadi enggak usah dialog sama kami tentang masalah ditunda azab atau tidak. Innahu qad jaa'a amruk. Perkaranya sudah ditetapkan. Telah datang keputusan Rabbmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Sungguhnya mereka akan ditimpa dengan azab yang tidak bisa ditolak lagi. Mereka akan ditimpa dengan azab yang tidak bisa ditolak lagi. Setelah itu, setelah singgah di Nabi Ibrahim, ya, maka berangkatlah para malaikat tersebut menuju ke kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah berfirman pada ayat berikutnya, ayat ke-77 dari surat Hud, "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yaumun 'asib." Tatkala datang rasul-rasul kami menuju Nabi Lut, si'a bihim, maka Nabi Lut merasa susah dengan datangnya mereka ini. Wa dhaqa bihim dar'a, dan dadanya merasa sempit dengan datangnya tamu-tamunya ini. Wa qala hadha yaumun 'asib, kata Nabi Lut, ini hari yang sangat berat hari ini. Kenapa? Nabi Lut juga tidak tahu bahwasanya ini para malaikat. Dia menyangka manusia biasa sebagaimana pamannya Nabi Ibrahim tidak tahu itu adalah para malaikat. Nabi Lut pun demikian, menyangka ini orang-orang biasa. Disebutkan oleh para ahli tafsir, malaikat datang kepada Nabi Lut menjelang maghrib. Jadi sore, ya, menjelang maghrib. Kalau kita menjelang berbuka, ya, tadi masih lama berbuka, ya. Datang Nabi Lut, kaum datang menuju Nabi Lut menjelang maghrib. Dan ternyata yang datang bukan tamu biasa, sangat tampan. Jadi Allah benar-benar artinya menjelmakan malaikat tersebut para laki yang gagah dan tampan. Nabi Lut bilang ini bahaya. Ini santapan lezat bagi kaum saya. Repot ini. Maka dia pun merasa sulit. Karena kasihan sama tamunya, ini tamu saya gimana kan, sebagai tuan rumah harusnya membela tamu, jangan sampai tamunya diganggu. Maka Nabi Lut mengatakan hadza yaumun 'asib. Ini hari yang sangat berat. Karena pasti tamunya akan tahu, ya. Mungkin waktu lewat orang-orang pada lihat, siapa itu tampan sekali, ya. Mungkin berita tersebar. Apalagi istrinya Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut dan ikut mengabarkan kabar kepada kaumnya bahwasanya di rumah saya ada tamu-tamu yang tampan. Ini yang Allah isyaratkan bahwasanya istri Nabi Lut adalah kafir, ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar wa ma'ad dakhilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi perumpamaan bagi orang-orang kafir tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Mereka berdua ini adalah istri-istri para hamba-hambaku yang saleh. Fa khanatahuma, namun kedua istri ini berkhianat kepada kedua hambaku yang saleh. Ya, mereka kafir, tidak beriman kepada Nabi Nuh dan tidak beriman kepada Nabi Lut, ya. Maka kata Allah, falam yughni anhuma minallahi syai'a. Suami mereka tidak bisa menolong mereka sama sekali. Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menolong istri-istri mereka karena istri mereka kafir. Ya, fa khanatahuma, mereka berkhianat, kata para ulama, yaitu kafir kepada Nabi Lut dan Nabi Nuh. Dan di antara pengkhianatan istri Nabi Lut adalah mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya ada tamu-tamu yang tampan di rumahnya. Faqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kata Allah, masuklah kalian berdua ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan dugaan Nabi Lut alaihissalam benar. Ternyata berita telah tersebar, orang-orang pada berdatangan. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi." Maka datanglah kaumnya yuhra'un, bersegera. Segera, ini ada santapan lezat, kenapa ditunda?
Dalam ayat yang lain kata Allah, wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Penduduk satu kampung seluruhnya datang gembira karena ada santapan lezat. Ibnu Katsir mengatakan seluruh negeri Sodom itu seluruhnya homo, tidak ada yang enggak homo. Semuanya lelakinya homoseksual dan semua wanitanya lesbi. Semuanya homoseksual. Sehingga begitu dengar ada cewek yang, dan tadi kita jelaskan di antara tafsir para ulama, mereka biasa melakukan pesta seks homoseksual. Jadi begitu datang para laki yang tampan di rumah Nabi Lut, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 9 orang, ya, ada khilaf di kalangan para ulama, maka mereka berbondong-bondong, ahlul Madinah seluruhnya datang rame-rame, takut ketinggalan santapan. Datang mereka rame-rame. Ini yang hari ketakutan yang ditakuti oleh Nabi Lut alaihissalam. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan mereka sudah terbiasa melakukan perbuatan keji, terbiasa seks bebas. Qala ya qaumi, maka Nabi Lut bingung bagaimana caranya, maka dia berusaha mengusir kaumnya. Kata Nabi Lut, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, kalau kalian ingin nikah, nikahlah dengan putri-putriku. Disebutkan Nabi Lut putrinya 2. Kalau ingin nikah, nikah dengan putriku. Hunna atharu lakum. Putriku lebih suci, lebih baik, lebih bersih daripada kalian menggauli para lelaki di dubur-dubur mereka. Ingat, Nabi Lut masih menyangka tamu-tamunya manusia. Adalah manusia. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Takutlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menghinakan aku di hadapan tamu-tamuku. Nabi Lut mengatakan, kalian memang suka laki-laki, tapi ingat, jangan permalukan. Ini tamu-tamu saya, jangan ganggu mereka. Tanggung jawab seorang tuan rumah menjaga tamu-tamunya. Alaysa minkum rajulun rasyid, bukankah di antara kalian ada orang yang cerdas? Maka apa jawaban kaum Nabi Lut? Jadi Nabi Lut menawarkan dengan baik. Kalian pertama kalau mau nikah, saya serahkan putri-putri saya, nikah secara yang resmi, yang baik-baik, ya. Bergaul dengan mereka sebagaimana orang-orang yang waras dan yang normal, ya. Kalau kalian masih saja tidak mau normal, masih ingin tidak normal, kalau gitu pandanglah saya, ini tamu-tamu saya, jangan ganggu. Jangan permalukan saya, jangan hinakan saya di hadapan tamu-tamu saya. Namun tamu-tamu mereka ngeyel. Kaumnya Nabi Lut ngeyel. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membantah Nabi Lut. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, kau sudah tahu kami tidak berhasrat sama putri-putrimu. Kami tidak berhasrat dengan perempuan. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sungguh kau tahu kami ini apa yang kami suka, kau tahu. Kami ini suka dubur, bukan suka kubul. Yang kami inginkan apa? Dubur dan bukan kubul. Kata Nabi Lut alaihissalam, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Seandainya saya memiliki kekuatan atau saya bisa bersandar kepada kekuatan yang kuat. Jadi Nabi Lut alaihissalam tidak punya kabilah di situ. Telah kita jelaskan, dia dari Irak, kemudian diusir oleh kaumnya bersama Nabi Ibrahim, kemudian berdakwah di mana? Negeri Syam. Sehingga tidak ada sukunya. Kalau Nabi Lut mengatakan, seandainya saya punya keluarga yang kuat, saya punya suku-suku, saya punya kabilah, maka saya akan membela tamu-tamuku. Namun saya mau bersandar kepada siapa? Tidak ada. Antum bayangkan, Nabi Lut di demo sama satu kampung, homo semua lagi. Yang demo apa? Orang-orang homo. Repot. Dan Allah menyebutkan, ya, la amruka dalam surat Al-Hijr, kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut la fi sakratihim ya'mahun, mereka dalam kondisi mabuk yang membutakan. Jadi mereka mabuk kepayak. Benar-benar sudah syahwat mereka sudah memuncak, lihat para lelaki yang begitu tampan, dan saya katakan para malaikat tersebut datang dalam bentuk lelaki yang tampan yang tidak wajar. Tampannya apa? Tidak wajar. Jadi kita jadi ingat tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam tatkala melewati para wanita, sehingga para wanita ibu-ibu tersebut akhirnya memotong tangan mereka dalam kondisi luka, dan mereka tidak sadar saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka mengatakan ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat, tampannya seperti ini. Jadi sudah tergambarkan bagi orang-orang bahwasanya malaikat itu tampan. Oleh karenanya Allah menjadikan
malaikat Jibril dan teman-temannya menjelma jadi para lelaki pemuda yang tampannya tidak wajar. Maka kata Allah, la fi sakratihim ya'mahun, sungguh mereka sedang mabuk kepayang yang membutakan. Benar-benar mereka sudah syahwatnya sudah sampai di sini ya. Jadi enggak mau, pokoknya mau di sini kan. Demo ya. Oh, demo. Orang homo juga suka demo. Orang homo juga suka demo, terkadang lembut, terkadang kasar ya. Para hadirin yang mati Subhanahu wa taala, ya. Nabi Lut tetap berusaha menolak kaumnya, berusaha membela tamu-tamunya ya. Dan ternyata mereka akhirnya mengancam Nabi Lut. Ini di waktu malam mereka datang kan. Jadi saya katakan tamu-tamunya datang menjelang apa? Maghrib, dan mereka mengancam Nabi Lut ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa laqad warawaduhu an dhaifihi. Sungguh mereka telah merayu Nabi Lut agar menyerahkan tamu-tamunya. Nabi Lut tidak mau. Dan mereka mengancam, wahai Lut, serahkan tamu-tamu, kalau tidak lihat apa yang akan kami lakukan pada besok pagi. Mereka mengancam Nabi Lut ya. Dan sebelumnya mereka telah mengancam Nabi Lut, dan ini perkara yang menakjubkan. Sebagaimana penjelasan para ahli tafsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Dan tidak ada yang bisa mereka bantah terhadap Nabi Lut, tidak ada jawaban mereka kecuali mereka mengatakan, "Usir keluarga Nabi Lut, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci." Jadi aneh. Mereka ini sekarang terjerumus dalam hal yang kotor, mendatangi dubur itu hal yang kotor. Sementara Nabi Lut yang normal dianggap sok suci. Kemudian mereka berdalil dengan sucinya Nabi Lut untuk diusir. Ini aneh. Harusnya orang kotor yang diusir. Namun sebaliknya mereka berdalil dengan sucinya Nabi Lut untuk diusir. Kata para ulama ini menunjukkan fitrah mereka sudah terbalik. Mereka sudah tidak waras, sudah tidak normal. Dan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Sehingga dubur yang kotor dianggap indah dan yang bersih dianggap apa? Kotor. Mereka mengancam untuk mengusir Nabi Lut. Tidak ada jawaban, hanya syahwat. Dan akhirnya mereka mengancam Nabi Lut. Tatkala Nabi Lut ya khawatir dengan tamunya, tatkala itulah maka malaikat mengaku. Malaikat berkata, kata Allah dalam ayat berikutnya, kata Allah, qalu, para malaikat berkata, ya Lutu, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Kami ini malaikat Nabi Lut, jangan khawatir. Mereka tidak bakalan bisa mengganggumu. Ini sudah janji para malaikat. Jadi subhanallah, kita lihat bagaimana Allah terkadang mengadab seorang di puncak-puncak dia lagi mabuk kepayang. Allah tidak mengutus malaikat dalam wajah yang beringas ya, tidak. Tapi diutus wajah malaikat yang apa? Sangat tampan. Mereka di puncak-puncak syahwatnya. Allah adab mereka justru kalau mereka sedang di puncak-puncak syahwatnya. Saya jadi ingat waktu saya ke Lombok ya, ada teman bercerita itu di pulau itu Ustaz. Ada orang buka tempat disko dan macam-macamnya. Kemudian peresmiannya pada malam Ramadan. Sebenarnya pada malam itu juga Allah cabut nyawa orang tersebut. Waktu peresmian. Mengerikan. Waliyadzubillah, seorang meninggal di puncak-puncak maksiat, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan, wahai Nabi Lut, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa mengganggumu. Fa asri bi ahlika bi qita'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Pergilah engkau dan keluargamu ya di malam hari keluar dari rumah, wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, dan tidak ada seorang pun yang boleh berpaling balik menengok ke belakang kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Sungguhnya istrimu akan ditimpa dengan azab yang menimpa kaummu. Inna mau'idahumus subuh. Sungguhnya azab akan turun kepada mereka di pagi hari. Alaysa subuhu biqarib? Bukankah subuh itu dekat? Seakan-akan para malaikat dengan khawatir Nabi Lut, sebentar lagi mereka akan binasa. Sahabat, tidak usah khawatir, kalian keluar di malam hari. Tapi para hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, keluarlah Nabi Lut. Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Apakah istrinya tertinggal di rumah, Nabi Lut keluar bersama dua putrinya? Karena semuanya kafir, semuanya homo, semuanya lesbi. Allah berfirman dalam ayat yang lain, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami selamatkan dari kampung tersebut yang beriman. Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Tidak ada yang beriman dari kampung Nabi Lut kecuali rumahnya Nabi Lut. Artinya semuanya kafir, semuanya homo, semuanya lesbi.
Maka keluarlah Nabi Lut bersama dua putrinya. Apakah istrinya ikut bersama Nabi Lut keluar? Ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Pendapat pertama mengatakan tidak, istrinya tidak ikut. Tertinggal di rumahnya. Agar Allah turunkan azab kepada dia. Karena dia ikut membantu memberitahu kepada kaumnya tentang datangnya kaum Nabi Lut, tamu-tamunya Nabi Lut. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, istrinya ikut keluar bersama Nabi Lut. Diajaklah istrinya bersama anak-anaknya. Namun tatkala turun azab, kita tahu turun azab dengan suara hiruk pikuk, dengan suara teriakan mungkin mengerikan. Lut dan dua putrinya tidak balik, tidak menengok ke belakang. Karena wasiat dari para malaikat. Istrinya kasihan sama kaumnya. Istrinya kasihan sama kaumnya. Dia sesama pelaku maksiat saling kasihan. Maka dia pun balik ke belakang, ingin lihat kasihan sama kaumnya, maka dia pun terkena azab karena melanggar wasiat para malaikat. Kita lanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-82. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Tatkala datang keputusan kami, maka kami jadikan negeri kaum Lut tersebut yang di atas menjadi di bawah. Artinya Allah balik. Tadinya mereka berdiri di atas, Allah balik. Allah angkat ke atas langit, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan malaikat Jibril mengangkat dengan sayapnya. Dengan sayapnya kemudian malaikat Jibril potong kampung mereka, diangkat ke langit, kemudian dibalik. Setelah dibalik dari atas dengan suara, Allah kirimkan suara yang guntur, suara yang memekikkan telinga mereka, disiksa dari atas dan bawah. Di atas dengan suara yang mengerikan, kemudian di bawah diangkat oleh malaikat Jibril, kemudian ditimpakan ke bumi, ke bawah. Setelah ditimpakan, kata Allah, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Maka kami hujankan kepada mereka batu-batuan yang panas, yang terbakar dan keras dan bertubi-tubi. Itu cara disiksanya kaum Nabi Lut, siksaan yang sangat pedih. Musawwamatan 'inda rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang batu-batu tersebut telah ditandai oleh Rabbmu. Apa maksudnya ditandai oleh Rabbmu? Kata sebagian ahli tafsir, maksudnya setiap kumpulan batu sudah dikasih tugas oleh Allah. Ini batu-batu untuk si fulan dari kaum Nabi Lut. Ini batu-batu untuk si fulan. Jadi enggak meleset, batu-batu masing-masing punya tugasnya. Jadi mau lari kemana saja, batu yang sudah ditugaskan akan mengenai. Tidak bisa meleset. Oleh karenanya disebut oleh para ahli tafsir, ada sebagian kaum Nabi Lut yang tatkala timpa azab di pagi hari, mereka sedang keluar kota. Lagi safar, mungkin lagi dagang ya. Ternyata meskipun mereka tidak hadir di lokasi azab, mereka tetap terkena apa? Batu-batu tersebut. Karena sudah ditandai oleh Allah, ini batu-batu buat si fulan lagi jualan di sana. Datang sana. Meskipun mereka tidak berada di kampung tersebut. Inilah kata Allah, musawwamatan 'inda rabbik, sudah ditandai oleh Rabbmu. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan hukuman ini tidaklah jauh dari orang-orang berbuat kezaliman. Dan ayat terakhir ini dijadikan dalil oleh para ulama karena Allah mengatakan hukuman seperti ini tidak jauh dari orang-orang yang berbuat zalim, artinya orang-orang yang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut hendaknya dihukum seperti cara seperti ini. Dengan dilemparkan batu bagi mereka. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Inilah tadi kisah disiksanya kaum Nabi Lut karena mereka melakukan perbuatan yang sangat keji, itu praktek homoseksual. Oleh karena dalam ayat Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, disebutkan bal antum qaumun mujrimun. Kalian adalah orang-orang yang pelaku dosa, mujrim, orang-orang kriminal. Ya, musrifun. Kalian adalah orang-orang yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Bal antum qaumun tajhalun. Kalian orang-orang yang bodoh. Kalian adalah orang-orang yang zalimin. Qaum sau'in fasiqin. Allah sifatkan orang fasik, orang-orang yang buruk. Jadi banyak sifat-sifat yang Allah sifatkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Tatkala Lut berkata kepada kaumnya, "Apa kalian melakukan perbuatan keji, praktek homoseksual yang tidak seorang pun yang pernah melakukan seperti kalian? Innakum latatuna rijal syahwatan min dunin nisa." Kalian mendatangi laki mendatangi laki, wanita kalian tinggalkan. Jadi sebelum adanya kaum Nabi Lut tidak pernah ada yang praktek homo, tidak ada. Oleh karena praktek homo ini praktek yang menyelisih fitrah. Jangankan manusia, hewan pun tidak ada yang homo. Tidak pernah saya ketemu kambing homo, tidak ada.
Kambing bencong pun tidak ada. Ayam bencong, ayam homo tidak ada. Tidak ada. Apa ada yang pernah lihat hewan homo? Kalau nggak ada. Ayam, kambing semuanya. Mereka juga punya hasrat seksual di antara mereka. Namun mereka tidak ada yang homo. Mereka normal, alhamdulillah. Manusia ada yang tidak normal. Makanya Nabi mengatakan kalian mendatangi perbuatan maksiat yang tidak pernah seorang pun sebelum kalian pernah melakukannya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya katanya syaitan menjerumuskan mereka dengan cara dahulunya. Saya tanya sama antum, kaum Nabi Lut asalnya normal atau tidak? Asalnya normal atau tidak? Buktinya apa? Buktinya mereka punya anak, berkembang biak, beranak pinak. Buktinya mereka punya istri-istri, mereka menikah, punya anak, berkembang biak, berarti mereka dulu normal. Maka setan menjerumuskan mereka. Awalnya setan datang dalam bentuk menjelma menjadi, kita tahu jin bisa menjelma. Setan dalam bentuk seorang anak muda yang sangat tampan, sampai-sampai saking tampannya seperti cantik. Lalu merayu salah seorang dari mereka atau para lelaki dari mereka sehingga akhirnya berhubungan dengan setan tersebut melalui dubur. Ya, melalui dubur akhirnya lama-lama setan menghiasi perbuatan tersebut, akhirnya mereka pun ketagihan. Jadi asalnya mereka normal, akhirnya mereka terjerumus dalam hal yang haram dan akhirnya mereka ketagihan dan akhirnya menular kepada yang lain. Menular kepada yang lain. Yang akhirnya tadinya jadi perkara menjijikkan menjadi perkara yang mereka anggap baik. Karena setan memang di antara fungsi setan wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Yang buruk dijadikan indah, yang syirik dijadikan indah. Sama seperti kisah Ratu Bilqis ya. Tatkala burung hudhud bertemu dengan Ratu Bilqis, kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, "Inni wajadtuha ya. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat kullu syai' wa laha 'arsyun 'azim." Bahwasanya aku mendapati mereka ini dikuasai oleh seorang ratu dan dia telah diberikan segala sesuatu, artinya kaya raya, dan dia memiliki singgasana yang sangat agung. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, dan aku dapati ratu ini dan rakyatnya sujud kepada matahari. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum wa saddahum 'anis sabil, dan syaitan menghiasi perbuatan mereka. Berarti syaitan menghiasi perbuatan mereka. Di antaranya syaitan menghayalkan bahwasanya kemakmuran kalian wahai Ratu Bilqis dan rakyatmu adalah karena kalian menyembah apa? Matahari. Ini syirik. Tetapi dihiasi oleh syaitan seakan-akan syirik itulah merupakan sebab kemakmuran. Jadi perbuatan yang buruk bisa jadi indah. Di antaranya praktik homoseksual yang buruk dan menjijikkan, yang aneh, tidak normal, bisa jadi indah. Bisa jadi indah akibat perbuatan syaitan. Ya. Oleh karena perbuatan mereka ini sangat keji, maka azab yang Allah turunkan pun sangat mengerikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana hukum orang melakukan praktek homoseksual? Madzhab Malikiyah berdalil dengan firman Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Hukuman seperti ini tidak jauh dari orang-orang berbuat kezaliman. Ini dijadikan dalil bahwasanya orang-orang yang melakukan praktek homoseksual dibunuh. Dan cara bunuhnya adalah dengan sebagaimana kaum Nabi Lut disiksa. Jadi dibawa ke atas gunung, kemudian dilemparkan di atas gunung, kemudian dilemparkan batu kerikil kepada orang ini. Ada yang mengatakan harus dicari tempat tertinggi, harus jadi tempat tertinggi, karena kaum Nabi Lut dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi. Kata Allah, "Faja'alna 'aliyan safilha." Kami angkat tempat yang ini, kami jatuhkan. Oleh karena cari di tempat tersebut mana yang paling tinggi, taruh di atas tempat tinggi tersebut, lemparkan dari atas. Jadi kalau ada orang praktek homoseksual di Jakarta, cari tempat yang paling tinggi. Di mana di Jakarta? Bagaimana sih? Dibawa ke atas itu. Baru ini hukum bagi orang melakukan praktik homoseksual. Bagaimana Allah hukum mereka? Ada yang mengatakan praktisi homoseksual dihukum ya sebagaimana pezina. Kalau yang sudah menikah dirajam, kalau yang belum menikah dicambuk dan diasingkan selama setahun. Ya. Namun Allah alam bisawab, pendapat yang benar tanpa membedakan antara yang sudah menikah atau belum menikah. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW berkata, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih." Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut,
homoseksual, maka bunuhlah yang mensodomi dan disodomi. Dua-duanya dibunuh kalau dua-duanya ridha. Ya, beda kalau satunya diperkosa. Ya, berarti yang dibunuh yang memperkosa. Ada kabar baru beberapa waktu yang lalu, seorang lelaki diperkosa oleh 6 lelaki. Mengerikan. Yang perkosa laki-laki 6 orang, kasihan ya. Ya kalau sudah syahwat ya, maka tadi syaitan menghiasi dan dia bagaimana bisa melampiaskan apa? Syahwatnya. Ya. Oleh karena perbuatan keji maka hukumnya yang benar adalah dibunuh jika berada di negara yang menegakkan syariat Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama sepakat barang siapa yang menghalalkan zina, maka orang ini bukan orang Islam. Pelaku zina kafir atau tidak? Pelaku zina kafir atau tidak? Tidak. Meskipun dia berzina 100 kali. Meskipun kerjaannya adalah apa? Penjajah seksual. Apa istilah sekarang apa? Apa? PSK. Apa PSK? Singkatannya? Pekerja seks komersial. Singkatannya PSK. Meskipun dia bekerja seperti itu, selama dia menyangka ini, selama dia merasa ini adalah pekerjaan yang haram, merasa ini pekerjaan yang buruk, dia tidak kafir. Meskipun dia melakukan zina berulang-ulang, meskipun dia terancam dengan adab yang sangat pedih, tapi dia tidak kafir. Tapi ada orang menghalalkan zina, maka dia kafir meskipun dia tidak berzina. Kenapa? Dia menghalalkan perbuatan yang semua orang tahu itu haram. Kemudian dia halalkan, maka dia menghalalkan yang haram, maka dia kafir. Dia sudah tahu ini haram, sama seperti orang-orang yang mengatakan semua agama masuk surga misalnya. Semua orang tahu namanya yang selamat cuma orang Islam. Orang sejak kecil masuk Islam tahu agama yang benar cuma apa? Islam. Kemudian dia mengatakan, oh seluruh agama masuk surga, bukan cuma Islam saja. Jangan monopoli surga. Semuanya boleh masuk surga. Ini enggak benar, ini kafir. Tanpa diragukan lagi. Kalau menghalalkan zina saja bisa mengeluarkan orang dari Islam, bagaimana lagi menghalalkan apa? Homoseksual. Maka aneh ada seorang wanita kemudian profesor dalam bidang agama kemudian menghalalkan apa? Homoseksual, bahkan membolehkan nikah apa namanya? Sejenisnya. Nazarnya bagaimana kalau mau? Laki-laki nazar laki-laki ya, subhanallah. Bahlulah ini. Waktu ditanya, sekarang apakah wanita ini tidak lihat betapa banyak ayat dalam Al-Quran Allah ulang-ulang bagaimana diadabnya kaum Nabi Lut? Banyak atau tidak dalam Al-Quran? Banyak diulang-ulang dalam beberapa surat. Jawabannya apa? Jawabannya, diadabnya kaum Nabi Lut itu bukan karena homoseksualnya, tapi karena cara mainnya. Jadi sebenarnya homoseksual dia menggunakan istilah, saya enggak tahu bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Inggrisnya given. Kata given artinya apa? Anugerah. Jadi kata dia, seorang laki suka dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki suka perempuan. Ini timbul sendiri, ini pemberian dari apa? Dari Allah. Seakan-akan dia mengenai sejak asalnya seperti itu. Kenapa disalahkan? Allah yang kasih. Ini enggak benar. Tidak ada Allah menciptakan laki-laki atau suka laki-laki, enggak ada. Tapi dia pasti melakukan kesalahan. Pasti ada maksiat yang dilakukan sehingga dia terubah apa namanya? Fitrahnya. Nah, kalau ada orang suka hewan gimana? Ada enggak orang suka hewan? Ada orang-orang kafir, saya kata orang kafir, mereka tidak diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak puas dengan seks yang normal. Sehingga mereka berfantasi, entah dengan memukul pasangannya, entah dengan hewan, entah dengan macam-macam ya, lelaki dengan lelaki. Mereka terus berfantasi untuk mencari kepuasan, tidak pernah mereka puas. Ini adab yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kalau kita katakan ini hanya pemberian dari Allah, kalau ada orang suka sama ayam gimana? Ada orang suka sama kambing, naksir sama kambing, dikatakan ini pemberian Allah. Terus bagaimana manusia kaum Nabi Lut diadab? Kata dia karena ini cara mainnya, mungkin kasar cara mainnya. Jadi ternyata ada KDRT juga dalam homoseksual. Jadi kita bilang, dari mana dia tahu bahwasanya kaum Nabi Lut mainnya kasar? Dari mana? Dari mana ayat yang menunjukkan kaum Nabi Lut mainnya kasar? Justru tadi kita telah sebutkan di antara tafsiran para ulama, wa ta'tuna ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian, di antaranya mereka homoseksual, seks bebas, homoseksual saling melihat di antara mereka. Nah, tidak ada di sini kasar-kasaran. Mainnya santai-santai aja.
Oleh karena para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini perkataan batil ya, tidak benar. Sungguhnya kaum Nabi Lut diazab gara-gara lelaki mendatangi lelaki. Dan ini yang terucap dalam Al-Qur'an. Kata Nabi Lut, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Kalian mendatangi para lelaki ya, dan kalian meninggalkan istri-istri kalian, meninggalkan para wanita. Jadi diazabnya mereka bukan karena cara mainnya, tetapi karena praktek homoseksualnya. Praktek homoseksualnya. Ini hukum yang berkaitan dengan homoseksual, maka tadi telah kita jelaskan hukumnya yang benar dibunuh menurut syariat Islam. Adapun kalau lesbi dikenal dalam istilah sihab, lesbi maka tidak disamakan dengan homoseksual. Lesbi hukumnya takzir, tidak ada hukum had tertentu. Hukumnya kembali kepada penguasa, kepada qadhi, kepada hakim untuk memberi hukuman yang membuat para wanita ini jerat yang melakukan praktek lesbian. Beda kalau homo hukumnya khusus ya, hukumnya dibunuh. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, ada satu yang ingin saya isyaratkan, yaitu masalah tafsiran sebagian orang Syiah dalam buku tafsir mereka. Orang-orang Syiah ya, mereka juga dalam masalah pernikahan mereka aneh-aneh juga ya. Masalah mut'ah juga mereka ada fantasi juga mereka. Oleh karenanya mereka mengatakan boleh berhubungan dengan wanita dari dubur. Ini pendapat orang-orang Syiah, dan saya sudah baca buku mereka langsung, dan saya sudah cantumkan dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Mereka menghalalkan lelaki berhubungan dari dubur wanita padahal tempat yang kotor. Dalilnya, mereka punya dalil dalam Al-Quran. Dalilnya kisah yang kita bacakan tadi. Kenapa kata mereka? Dalilnya apa? Kata mereka, tatkala kaum Nabi Lut demo minta agar diserahkan tamu-tamu Nabi Lut, maka Nabi Lut memberi solusi bagi mereka. Nabi Lut berkata, kalau kalian mau dubur putri-putri saya aja. Itu maknanya. Ditafsirkan oleh mereka dengan tafsiran seperti itu. Padahal tidak demikian. Tafsiran Ahlus Sunnah, tafsir orang Islam tidak demikian. Maksudnya Nabi Lut silakan nikah dengan apa? Putri-putriku. Ya, mereka mengatakan Nabi Lut tahu para kaumnya tidak suka dengan kubul, tapi sukanya dengan dubur. Nah, tatkala dia menawarkan putri-putrinya, berarti dia menawarkan untuk berhubungan melewati apa? Dubur. Ini adalah pendalilan yang sangat menjijikkan. Bagaimana berdalil dengan Al-Quran tentang bolehnya apa? Dubur. Ini tidak benar. Ya. Dan demikian orang-orang Syiah, mereka ya berfantasi juga dalam hal ini, terutama dalam masalah mut'ah. Mereka melegalkan perzinahan yang mereka namakan dengan mut'ah. Sungguhnya mut'ah yang mereka lakukan itu sangat mirip dengan zina, sangat mirip, bahkan itu adalah zina. Sering kalau kita debat dengan orang Syiah, kita mengatakan kalian sebenarnya berzina, kata mereka, kalau mut'ah zina, kenapa Nabi pernah membolehkan mut'ah dahulu? Apakah kita katakan Nabi pernah membolehkan zina kemudian dimansuhkan? Kita bilang tidak benar. Yang Nabi bolehkan mut'ah dahulu di awal Islam karena darurat di awal Islam, itu bukan model mut'ah yang kalian lakukan. Tetapi pernikahan tersebut nikah biasa, makanya dikenal dengan nikah mut'ah. Artinya apa? Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, hanya saja waktu pernikahan dibatasi. Itulah model pernikahan mut'ah yang pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dimansuhkan dan diharamkan. Sebagaimana nikah biasa, cuma ada jangka waktunya. Adapun mut'ah yang kalian lakukan tidak demikian. Tidak mesti ada wali, ya, tidak mesti ada saksi, ya. Kemudian boleh bermut'ah dengan 100 wanita. Kalau nikah resmi hanya boleh 4. Tapi kalau mut'ah boleh dengan 100 wanita. Dan dalam buku mereka seperti kitab Al-Kafilul Kulain yang dianggap Sahih Bukhari oleh mereka, bahkan lebih mulia daripada Sahih Bukhari, ternyata mereka membolehkan mut'ah dengan pezina. Boleh. Seorang laki boleh mut'ah dengan wanita pezina dengan syarat dia tidak pernah lihat wanita tersebut zina langsung di hadapan kedua matanya. Jadi selama pezina tersebut main di balik tembok tidak apa-apa, setelah itu dia mut'ahi. Kecuali kalau dilihat langsung wanita tersebut main dengan laki-laki, maka tidak boleh dia mut'ahi. Kelaziman dari pendapat ini berarti boleh mut'ah dengan seluruh pezina. Rata-rata pezina tidak dilihat kalau dia sedang apa? Berzina. Ya, kalau orang-orang pergi ke tempat lokalisasi ada kamar-kamarnya kan? Ya tidak kelihatan. Kelazimannya berarti boleh bermut'ah dengan setiap apa? Pezina. Ini mengerikan pendapat ini. Pendapat berikutnya, mereka mengatakan boleh bermut'ah dengan istri orang lain dengan syarat dia tidak mengaku punya suami. Enggak jadi masalah. Ya. Inilah kasus yang pernah heboh sempat di internet. Ada salah seorang ulama mereka yang kehilangan HP. Ya. Kenapa? Tatkala dia bermut'ah, dia shooting dirinya sendiri.
ternyata HP-nya hilang, ditemukan oleh sebagian muridnya. Tatkala dibuka ada video-video dia bermut'ah dengan, ternyata di antara mut'ahnya dia bermut'ah dengan teman istri teman muridnya. Maka muridnya pun, ini gimana nih guru saya ini? Oleh karena disebutkan dalam buku-buku mereka, ya, ada seorang yang bermut'ah dengan istri orang lain, kemudian dia lapor kepada imamnya. Dia mengatakan, imam atau guru saya mut'ah dengan seorang wanita, kemudian saya ragu, terbetik dalam hatiku wanita ini punya suami. Padahal saya sudah bermut'ah sama dia. Akhirnya saya cek, ternyata benar dia punya suami. Nah, imam bagaimana hukumnya? Kata imamnya, ngapain kau cek? Harusnya enggak usah dicek, cuek aja. Ini dalam buku mereka. Makanya saya katakan bahwasanya mut'ah itu sebenarnya fantasi daripada zina, dengan dibumbui dengan apa? Sesuatu yang syar'i, ya, sesuatu yang syar'i. Sampai ada anekdot, ini benar atau tidak ya? Katanya ada seorang orang Rafidhi, orang Syiah yang pergi ke tempat ingin nikah mut'ah. Maka sebelum nikah mut'ah datang cewek tersebut, maka dia jelaskan, kata dia, ya saudariku, ini nikah boleh sebenarnya, hukum-hukumnya gini. Kata perempuan pelacur tadi, jangan lama-lama, sudah langsung aja, enggak usah jelaskan hukumnya. Ya, intinya mau zina aja, enggak usah pakai dalil gitu. Mau zina aja, enggak usah pakai dalil. Dan ini merusak mut'ah ini. Makanya Syiah banyak tersebar di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Asalnya mahasiswa suka pacaran, berzina, tahu-tahu ada dalilnya. Ternyata darinya maksiat jadi ibadah. Gimana tuh? Gimana enggak menarik? Syiah, asyik makanya jalan mereka. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, Allah alam besok inilah hukuman yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang Syiah yang mereka senantiasa menuduh ibunda kita Aisyah pezina. Padahal Allah telah membela Aisyah. Allah telah turunkan sekitar lebih dari 10 ayat menyatakan Aisyah suci. Dia adalah istri Nabi kita Muhammad SAW. Dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dan Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah. Apakah pantas Allah menjadikan Nabi meninggal di pangkuan seorang wanita pezina? Tatkala orang-orang Syiah menuduh Aisyah sebagai pezina, ternyata tuduhannya tidak benar, maka kembali kepada mereka yang suka berzina sebenarnya. Mereka yang suka berzina dengan mut'ahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita tahu orang yang menuduh orang lain berzina tidak ada buktinya, maka fajriduhum thamanina jaldah. Kata Allah, cambuk mereka selama sebanyak 80 kali. Dan Allah menghukum mereka tiap tahun mereka mencambuk diri mereka. Ya atau tidak? Dalam hari Asyura. Itulah hukuman bagi mereka yang suka mut'ah dan menuduh ibunda kita yang tercinta Aisyah sebagai wanita pezina, wal iyadzu billah. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagian yang saya sampaikan dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Semoga kita berhati-hati dari penyakit homoseksual dan kita ingatkan anak-anak kita lindungi, ya, karena penyakit ini ya berusaha untuk dilegalkan. Ya, kelainan. Sebenarnya bukan penyakit, ini kelainan. Kelainan ini berusaha untuk dianggap normal, dianggap biasa sebagaimana penyakit-penyakit yang lainnya. Enggak, ini bukan penyakit, ini kelainan, berbahaya. Lebih berbahaya daripada zina. Ya, lebih berbahaya daripada zina. Siapa antum mana yang lebih menyedihkan? Kalau ketahuan misalnya saudara kita berzina atau homo? Lebih sedih kalau dia apa? Homo. Itu repot kalau sudah homo. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari hal seperti ini. Allah alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Oh iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan Rasul-Rasul Nabi terdahulu azabnya langsung kemudian mereka melakukan suatu keliruan. Tapi kalau kita perhatikan zaman Rasulullah Muhammad SAW, hukumannya kok tidak segera ditimpakan seperti zaman Nabi Lut, Nabi Nuh. Nah, apakah plus minusnya dari keadaan seperti ini? Kita umat Nabi Muhammad banyak yang melakukan keliruan, tapi tidak serta-merta dihukum di dunia ini. Itu apa maksudnya? Yang pertanyaan kedua. Jadi Bapak maunya diadab aja sekalian. Minusnya. Oh, belas saya. Yang kedua. Apakah benar Nabi Ibrahim itu adalah orang yang melakukan kitan pertama atau sunat pertama? Dan katanya apakah benar dengan apa? Syukur. Gini aja Pak. Ngapain begini? Baik, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dua pertanyaan beliau. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada langsung berupa azab diturunkan misalnya hujan batu atau petir yang menyambar sekaligus ya terhadap kaum Quraisy misalnya, kafir Quraisy? Jawabannya
Allah menurunkan azab kepada mereka melalui apa? Peperangan. Di mana mereka tewas dalam peperangan, dalam perang Badar maupun perang-perang yang lainnya. Mereka pernah berkata dalam surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan ayatnya, Allah mengatakan, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha." In hadha illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indina. Kata mereka, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kata mereka, ya Allah, kalau seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar dari Engkau ya Allah, mereka yakin sama Allah. Mereka bilang, kalau yang dibawa oleh Muhammad itu benar dari Engkau ya Allah, turunkanlah hujan batu bagi kami. Kata Allah, "Ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka sementara kau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka beristighfar. Jadi selama Nabi berada di situ, mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mereka sudah menantang Nabi untuk turunkan apa? Azab. Namun Allah menurunkan azab kepada mereka dalam bentuk yang lain. Ya, dalam bentuk yang lain itu dalam bentuk apa? Adanya peperangan dan mereka akhirnya terbunuh. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, ya, terbunuh dalam perang Badar. Ya. Jadi tidak mesti azab tersebut dalam bentuk azab yang seperti yang ditimpa kepada kaum Nabi Lut. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam kaumnya tidak diazab. Nabi Ibrahim alaihissalam mereka mengusir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi, namun kaumnya tidak diazab. Berbeda dengan kaum Nabi Lut, karena mereka selain syirik, mereka juga melakukan homoseksual dan mereka menantang Nabi Lut untuk diturunkannya azab, maka Allah turunkan azab bagi mereka. Dan itu ujian ya ikhwan, ujian. Kalau zaman sekarang setiap ada orang yang salah kemudian turun azab kesambar petir, semua orang beriman. Itu tidak. Cireng mati, semuanya beriman. Semuanya beriman. Lokalisasi semua tutup. Gimana kena azab semua beriman. Tapi itu bukan ujian namanya. Ujian itu azab ditunda, itu baru ujian. Kalau setiap orang salah diazab, semua orang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua tadi masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah beliau yang pertama kali disunat? Wallahu a'lam bishawab. Telah ada nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim. Ya. Dan benar memang Nabi Ibrahim disunat ya. Bil Qadum. Qadum ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dengan kapak, ada yang mengatakan Qadum itu adalah nama tempat. Terus Ibrahim disunat di suatu tempat namanya Qadum. Ada yang menggunakan semacam alat seperti itulah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi Ibrahim sudah disunat sebelum umat Nabi Muhammad dan juga sebelum umat Bani Israel. Jadi Bani Israel juga mereka disunat. Ya, Yahudi mereka juga mengenal syariat sunat karena nenek moyang mereka Ibrahim alaihissalam juga disunat. Namun apakah Nabi Ibrahim yang pertama kali disunat? Allah alam bisawab. Karena sebelum Nabi Ibrahim ada nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Nuh, Nabi Idris, nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Hud, Nabi Saleh. Ini nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mengantisipasinya, Ustaz? Misalkan ada... Sebentar, ada mic biar ibu-ibu juga dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana mengantisipasinya, Ustaz, jika ada kerabat atau kawan yang terjerumus di homoseksual? Saya kebetulan tinggal di Pamulang. Saya mengelola satu akun Twitter dan saya cukup kaget beberapa periode yang lalu ada admin yang broadcast hati-hati malam minggu, hati-hati waspadai anak lelaki kalian dari Selama. Ada satu komunitas di Pamulang itu namanya Gay Tangsel. Gay apa? Gay Tangsel. Tangsel. Jadi mudah-mudahan tidak ada gaya puribet ya. Admin itu memprotes hal seperti itu, Ustaz. Jadi si admin itu memprotes ke warga Tangsel, hati-hati anak lelaki kalian waspada dari serangan di Tangsel. Dan saya melihat memang sepertinya dengan fenomena sosmed sepertinya kaum muda ini akan lebih mudah terjerumus mungkin dari teman atau teman kampus, teman sekolah. Nah, saya ingin saya tanyakan gimana caranya ketika ada kawan kerabat yang sudah terjerumus, apakah kita langsung atau gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa?
Ini musibah memang ya. Apalagi tadi saya katakan mulai muncul orang-orang yang ingin menggambarkan ini suatu perkara yang biasa. Jadi menjadikan perbuatan homoseksual sekarang seakan-akan perbuatan apa? Biasa. Jadi penyakit mau apa lagi? Seperti gitulah kata-kata seperti itu. Jadi dia punya kelainan yang sudah biarin aja mau diapain. Masalahnya kelainan tersebut menular. Dia cari mangsa. Dia syahwat melihat apa? Lelaki. Karena tidak ada jalan lain kecuali kita berusaha memproteksi anak-anak kita. Dan saya katakan sejak kecil kita harus jaga-jaga anak-anak kita dari penyakit lesbi maupun praktek homoseksual. Di antaranya kita ajarkan pakai pakaian yang syar'i. Anak-anak diajarkan tidak sering membuka aurat. Kita pun suami istri jangan peluk-pelukan di hadapan anak-anak ya, karena akan tergerak syahwatnya. Tahu-tahu disambut dengan lelaki bahaya. Dia kira itu suatu yang dia bisa. Karena hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Lelaki dipisahkan dengan apa? Wanita, sehingga tahu lelaki lain, wanita lain. Ya kalau laki-laki perempuan seakan-akan wanita laki-laki sama saja, laki-laki dengan laki boleh, perempuan dan laki perempuan apa? Boleh. Maka sejak kecil dipisahkan apa? Tempat tidurnya. Jadi sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan. Ya. Dan ingat tadi ayah ibu jangan sering apa? Terbuka auratnya kemudian di hadapan anak-anak. Anak lama-lama juga tadi setan bermain. Jadi sehingga menghiasi perbuatan tersebut dan bisa jadi dia terperangkap dengan jebakan para praktisi homoseksual. Ya. Serangan tersebut memang harus ditakuti. Serangan tadi gay Tangerang apa? Selatan. Hati-hati, memang bahaya. Ya karena apalagi ada seakan-akan menggambarkan gay adalah suatu mode lagi ngetren. Ini bahaya sekali. Gay homo adalah perkara yang ngetren, maka bahaya ya. Mengerikan ya. Itu kalau laki-laki suka laki-laki terus nyata laki-laki ini pacaran sama yang lain bisa dibunuh sama gay. kalau perempuan cemburu ya mungkin bunuh diri. Kalau laki-laki cemburu dia bunuh pacarnya tersebut ya. Mengerikan. Dan ternyata kecemburuan lelaki lebih daripada kecemburuan wanita. Ini berdasarkan katanya ya. Benar atau tidak? Katanya begitu ya. Laki-laki ya, kita laki-laki tidak terima kalau istri kita diganggu sama orang ya. Dengan penerimaan yang tidak bisa sama sekali ya. Demikian juga kalau laki-laki jatuh cinta sama laki-laki, ternyata temannya laki-laki ini main belakang sama orang, dia cemburu sekali. Lebih daripada cemburunya seorang wanita. Maka terjadi kasus-kasus pembunuhan. Gay membunuh apa? Gay. Maka cara kita untuk menghadapi serangan seperti ini tidak ada cara kecuali dengan ilmu. Sebarin bahayanya gay. Gambarkan bahwasanya gay itu menjijikkan, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah diturunkan azab bagi suatu umat gara-gara melakukan hal seperti ini. Dari segala sisi, dari sisi kesehatan, dari sisi hal yang memalukan, masa laki-laki suka sama laki-laki, tidak normal dengan kata-kata yang menjijikkan. Sehingga menggambarkan perbuatan tersebut bukan perbuatan yang ngetren, tapi perbuatan yang abnormal, yang ngawur, yang menjijikkan, hingga tersebar dan perlu ada penyuluhan. Apalagi sudah ada serangan seperti itu ya. Perlu ada penyuluhan bagi anak-anak sekolah, anak SD terutama yang sering jadi apa? Yang sering jadi mangsa oleh orang-orang gay ya. Dia perlu ilmu untuk disebarkan ya. Dan memang pembahasan tentang seperti ini kurang. Bahwa ini dosa besar akan mendatangkan azab ya. Ini perlu disebarkan di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya memiliki istri kafir dan muslim seperti istri Nabi Lut? Ya. Untuk umat Islam, ya Allah membolehkan ya menikah dengan wanita ahlul kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dihalalkan bagi kalian wanita-wanita dari ahlul kitab sebelum kalian dalam surat Al-Maidah. Adapun wanita-wanita musyrik selain ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani haram hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Sungguhnya seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah meskipun cantik. Jadi kalau wanita tersebut Buddha, Hindu, ya misalnya Konghucu, kemudian apa? Aliran kepercayaan, ya, Taoisme dan macam-macamnya, maka ini hukumnya haram. Tetapi kalau wanita tersebut dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, maka masih diperbolehkan menurut syariat Islam. Tetapi saya katakan, mending kita nikahi wanita yang muslimah, masih banyak stok. Ngapain kita cari-cari, kasihan, masih banyak wanita muslimah yang belum mendapatkan pasangan. Ngapain kita cari
wanita-wanita yang kafirah Yahudi Nasrani. Namun tidak bisa kita katakan syariat ini mansuh karena Allah tatkala menurunkan syariat ini pasti ada maslahatnya. Contohnya sebagian umat Islam ada yang belajar di luar negeri, ada yang mencari nafkah di mana? Di negara kafir ya. Terkadang tidak ada wanita muslimah atau dia takut terjerumus dalam zina, maka dia nikah dengan wanita kafirah Yahudi maupun Nasraniyah. Dan dia sebagai lelaki bisa jadi wanita Yahudi dan Nasrani ini masuk Islam suatu saat. Dia punya lelaki, dia punya kemampuan, dia bisa menjelaskan ya. Maka pasti ada masalah yang Allah letakkan. Namun bukan berarti saya menganjurkan untuk menikahi wanita Nasrani atau Yahudi ya. Karena ingat, mendidik anak-anak itu sangat penting. Karena antum nikah sama seorang wanita Yahudi, wanita Nasrani, ternyata dia tidak mau masuk Islam selamanya. Mulailah dia mendidik anak-anak, anak akan mudah apa? Terpengaruh. Sementara anak-anak di bawah tanggung jawab antum. Oleh karenanya meskipun hukumnya boleh, tapi yang lebih baik adalah menikahi wanita muslimah ya. Dalam suatu hadis ada kisah tentang wanita pezina yang menolong anjing yang kehausan. Lalu wanita pezina tersebut masuk surga. Hal ini menjadi alasan bahwa tidak mengapa berbuat maksiat, yang penting baik hatinya. Mohon penjelasan. Jadi maksudnya tidak apa-apa homo, yang penting suka kasih minum anjing ya. Ini enggak benar ya. Ini kejadian tertentu, ya. Tidak semua orang sama. Tidakkah dia lihat hadis-hadis yang lain bagaimana pezina diazab? Tidakkah dia lihat bagaimana pezina dirajam oleh Rasulullah SAW? Bagaimana di adab kubur wanita pezina ditelanjangin kemudian dimasukkan dalam tanur tungku dan dipanaskan. Belum adab akhirat, ya, diberikan minuman dari kotoran dan macam-macamnya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya zina. Dan tidak semua orang seperti wanita pezina ini. Kata para ulama, wanita pezina ini, ya, hadisnya kata Rasulullah SAW, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash. Tatkala ada seekor anjing yang muter-muter di sebuah sumur, hampir-hampir mati gara-gara kehausan. Ya, disebut dalam riwayat yang lain, ya, dia pun menjilat-jilat pasir karena kehausan. Air sumur di depan dia, namun dia tidak bisa minum. Idra'athu baghiyatun min baghaya Bani Israil. Baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba ada seorang pezina dari Bani Israil yang melihat dia. Maka dia pun kasihan. Fanaza'at muqaha, maka dia pun turun ke sumur, lalu dia lepaskan sepatunya, lalu dia isi sepatu tersebut dengan air, dia gigit, kemudian dia manjat. Fasaqathu, maka dia pun beri minum kepada anjing tersebut, maka Allah mengampuni wanita ini. Kata para ulama, maksudnya Allah merubah kehidupan dia. Dengan ketulusannya tadi memberi minum kepada anjing tadi, maka berubahlah kehidupan dia. Tidak ada dalil kemudian dia maksiat terus zina lagi, cari anjing lagi, cari anjing lagi. Tidak ada seperti itu. Jangan salah paham. Maka jangan lihat satu hadis saja kemudian dipahami dengan sendiri. Sudah habis zina, jadi pelihara anjing. Setiap habis zina kasih minum anjing. Kasih minum anjing. Kalau enggak ada anjing kucing, tidak boleh seperti itu. Ini tidak benar ya. Ini salah paham. Memang rahmat Allah luas, tapi bukan begitu dipahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan menggampangkan apa? Maksiat itu. Kalau jangan lihat kasih minum anjing diampuni. Lihat bagaimana kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat-ayat seperti itu. Jelas dalam Al-Quran. Apakah yang beredar di berita dengan adanya suara alam yang menggelegar itu adalah azab dari Allah untuk kaum homoseksual? Allah alam bisawab. Jangan juga seperti perkataan sebagian orang liberal ya, dalam Twitternya dia mengatakan kalau memang homoseksual itu haram, tentu Allah akan turunkan azab. Ini tidak benar ya. Azab tidak mesti sekarang. Kalau begitu dalilnya setiap yang haram harus ada azabnya, maka semua jadi halal nanti. Iya tidak? Zina mana orang-orang pezina digandoli kemudian diturunkan azab? Tidak pernah. Para koruptor yang mencuri uang masyarakat, apa pernah diturun azab dari langit, ada Guntur Halilintar kemudian? Tidak pernah. Orang yang bunuh orang lain juga tidak juga ada turun azab. Berarti semuanya jadi halal gara-gara tidak turun azab. Kamu orang liberal yang mengatakan demikian, coba saya potong leher kamu. Apakah kemudian saya diturunkan azab? Kalau tidak turun azab berarti halal bunuh kamu. Enggak benar kan seperti itu. Paham maksud saya? Nah, berarti kalau tunggu turun azab untuk menunjukkan haram, saya katakan tadi kalau setiap ada maksiat ada azab, semua orang beriman nanti. Tidak ada ujian. Azab ada di akhirat, Allah turunkan azab. Di dunia belum tentu azabnya dibunuh, bisa jadi tersiksa, bisa jadi diberi penyakit, bisa jadi keluarganya berantakan.
Yang kelihatannya dia luarnya penampilannya oke, dalamnya tersiksa batinnya. Banyak adab yang Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Adapun tadi ada terdengar suara menggelegar, katanya itu ada bagi pelaku homo. Ini saya tidak tahu. Ini Allah alam bisawab. Saya pernah membaca artikel seorang muslim dari orang Inggris yang homo, dia bilang dia takut dengan Allah, daripada mengikuti syahwatnya dia pilih untuk menikah dengan perempuan-perempuan menutup nafsunya. Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak beri hidayah kepada laki soleh ini? Dari mana tahu dia soleh? Sebetulnya bagaimana pengobatan terhadap kelainan ini? Jadi orang-orang seperti ini, yang kelainan seperti ini, kita harus sadarkan ini kelainan. Kita harus ingatkan ini adab yang pedih, dan kita harus ingat dia harus berjuang melawan penyakitnya ini. Berjuang melawan penyakitnya, jangan diikuti hawa nafsunya. Sama seperti orang kecanduan, ada kecanduan morfinis, ada kecanduan misalnya sabu-sabu, kecanduan rokok misalnya, iya enggak? Kecanduan bir misalnya, kecanduan, maka dia butuh lawan. Dia butuh melawan. Maka di antaranya, ya dia menikah dengan wanita dan dia nikmati wanita tersebut. Mungkin pertama tidak lezat karena dia sukanya dengan apa? Laki, tapi harus dia lawan sampai normal kembali, berdoa kepada Allah. Pertama berdoa kepada Allah. Bosnya dia ingin kembali kepada yang normal. Maka nikahi wanita, cari wanita yang dia tertarik, kemudian dia nikmati wanita tersebut dan berusaha jauh dari laki. Kalau ada laki tampan dia tundukkan pandangan. Jalani kehidupan tersebut ya. Karena dia sudah terlanjur jauh dari apa? Rel yang benar. Dia harus lawan. Jangan dia tunduk dan pasrah dengan syahwatnya. Khawatirkan dia meninggal dalam kondisi apa? Homoseksual. Jadi jangan dikatakan penyakit tidak ada obatnya. Insya Allah ada. Seorang bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kemudian bertekad berdoa, dan tadi caranya dia ada pelampiasan dengan cara yang syar'i. Ya. Adapun kemudian dia membiarkan syahwatnya terumbar, dia tidak jaga pandangan, nonton film-film homo misalnya, bergaul dengan laki-laki tampan, bagaimana mau sembuhnya? Berarti dia tunduk dengan syahwatnya. Bergaul dengan laki-laki yang jenggotan ini biar enggak apa namanya. Jangan yang laki-laki yang lemah gemulai, kemudian yang manis dan cantik jelita, ya repot seperti itu. Oleh karenanya di antaranya kata orang-orang, kalau anak kita atau saudara kita misalnya mulai sejak kecil mulai ada tanda-tanda kebencongan, ya senangnya laki-laki tapi senangnya masak-masakan. Kalau mau tidur pakai body terus, wah ini gawat ini. Ini gawat ini. Ini gara-gara nonton apa ini enggak tahu ini. Salah pergaulan. Maka suruh ikut karate seperti itu. Dalam waktu karate dipukulin aja biar apa? Biar dia beres, biar dia lurus ya. Ya, karena kalau begitu nanti lemah gemulai kemudian gawat ya. Gawat. Dan dulu memang ada sebagian kerabat seperti itu ya. Saya diceritain. Sekarang alhamdulillah sudah punya nikah, sudah nikah, sudah punya anak. Tadinya lemah gemulai, yang suruh ikut karate, main basket, pokoknya dibuat apa? Kelaki-lakian ya. Jangan dikursuskan kursus masak, wah repot kalau sudah tahu kayak gini kursus masak repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic biar didengar ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah bulan Ramadan, sebelum saya datang kemari, tadi saya lihat Al-Quran surat Al-Ahzab dari 60 sampai ayat 93. Yang terjadi di lapangan, betulkah As-Sunnah wal Jamaah manusia setelah salat tarawih itu baca salawat dan ada kuntum? Dan masalah yang semuanya itu karena sudah sahih. Menurut Ustaz, saya lihatkan di beberapa tempat sahihnya begitu. Mengenai kultum tatkala tarawih. Dan juga surat-surat Taib saya akan jawab ya. Jazakallah. Salam. Bagaimana hukum kultum tatkala tarawih ya? Maka para ulama memandang ya, kalau kultum tersebut dianggap sebagai suatu ritual yang artinya tarawih dianggap tidak afdal kalau tidak ada ritual kultum, maka ini adalah bid'ah. Tetapi kalau ritual kultum tersebut hanya sekedar pengisi waktu ya, tidak dianggap ritual. Kalau penceramahnya enggak datang, alhamdulillah malah senang ya. Ini insyaallah bukan bid'ah. Sama seperti misalnya di Masjid Nabawi tiap maghrib sampai isya selalu ada ceramah.
Namun orang tahu ceramah tersebut bukan ada kaitannya dengan sholat maghrib ataupun dengan sholat isya, hanya sekedar mengisi waktu orang-orang sedang apa? Berkumpul. Maka saya katakan kalaupun ada kultum dalam tarawih, maka jangan dimasukkan di sela tarawih, tetapi sebelum tarawih atau sesudah tarawih, setelah witir selesai. Ini sudah selesai. Kalau dimasukkan tengah-tengah dikhawatirkan apa? Ritual. Kenapa dipotong tengah-tengah kemudian apa? Ada kultum. Jadi usahakan di awal atau di akhir sehingga tidak dianggap sebagai ritual. Namun kalau sudah dianggap ritual maka ini jadi bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau paham sedikit. Jadi sebab utama ketika Allah berikan azab yang pelaku tadi homoseksual itu, apakah karena dia menolak, apakah dia menantang turunnya azab, ataukah karena beratnya maksiat itu, atau karena dia melegalkan sesuatu hal yang haram? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada contoh lain ketika ada maksiat model lain, entah mencuri atau apa, Allah turunkan azab juga? Begitu kan? Allah alam bisawab ya. Yang jelas dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut bertumpuk-tumpuk ya. Pertama mereka syirik. Mereka apa? Berbuat kesyirikan. Yang kedua mereka merampok tadi. Wa taqta'una sabil, mereka merampok. Dan mereka melakukan praktek homoseksual dan mereka menantang untuk diturunkan azab. Apakah sebab ini mana yang menyebabkan Allah turunkan azab? Allah alam bisawab. Yang jelas berkumpul kepada mereka berbagai macam azab ya. Kalau kita perhatikan azab-azab yang muncul rata-rata gara-gara menantang. Seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah tidak turun apa? Azab. Namun di akhir-akhir mereka menantang. Ya, demikian juga Nabi Saleh, mereka menantang. Kalau kau benar tak turunkan azab, selalu apa? Ada tantangan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, kaumnya melakukan kesyirikan, namun tidak ada tantangan. Tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya kaumnya menantang Nabi Ibrahim untuk turunkan apa? Azab. Nah, kalau tidak turunkan azab kepada kaum Nabi Ibrahim, maksudnya azab yang ada halilintar kemudian dihanguskan atau dibakar ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang saya bisa pahami dari ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana azab Allah turunkan kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Salam. Silakan. Misalnya saya punya namanya 3 emas, perak, kemudian tabungan. Ya. Dan itu sudah memiliki dasar atau bapak memenuhi syarat zakat, namanya nisab. jumlahnya, kemudian tabungnya. Itu bagaimana caranya? Apakah itu per item tadi dikalikan 2,5 atau dijumlah dulu, kemudian dikalikan 2,5, kemudian yang kedua terkait mengenai tabungan itu nisabnya orang nisab perak atau nisab emas? Iya. Mengenai emas dan perak, apakah kalau kita tahu nisab emas 85 gram, nisab perak 959 atau 595 kalau nggak salah gram, sekitar 600 gram. Nah, apabila nisab emas kita ternyata tidak sampai 85 gram, baru misalnya 80 gram, nisab perak kita juga tidak sampai 600 gram, baru 400 gram. Tapi kalau digabungkan sampai pada nisab, apakah kita harus gabungkan emas kita dengan perak kita? Pendapat yang benar tidak. Emas nisabnya sendiri, perak nisabnya sendiri. Kalau digabungkan ternyata mencapai nisab, tapi kalau dipisahkan tidak mencapai nisab, maka tidak digabungkan. Ini kalau emas dan perak. Tapi kalau uang lain, uang yang menjadi patokan adalah nilainya. Maka kalau emas kita belum sampai nisab, maksudnya kita punya uang 80 gram emas, berarti kurang 5 gram. Tapi uang kita ada 10 juta, maka digabungkan jadilah kena nisab. Karena 10 juta bisa buat beli 5 gram emas. Paham? Jadi emas digabungkan dengan apa? Duit. Kalau mencapai nisab, baru keluarkan 25%. Nah, kalau kita enggak punya emas, enggak punya perak, cuma punya duit, maka nisab mana yang diikuti? Nisab emas atau nisab perak? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang lebih hati-hati, kita ikut nisab yang paling rendah. Nisab emas kira-kira 50 jutaan, nisab perak kira-kira 13 jutaan. Maka kalau kita ikut nisab emas, jarang kita bayar zakat. Kapan sampai uang 50 juta? Ya.
Tapi kalau nisabnya perak, kita sering kena zakat. Ya, kenapa? Karena 13 juta sering mudah untuk kita dapati. Ya, jadi lebih afdal kita hati-hati, kita ikut nisab perak kalau duit. Lebih hati-hati. Tapi kalau ada yang berperan besar, saya tidak bisa melarang. Tapi intinya yang lebih hati-hati kata para ulama adalah nisab yang lebih menguntungkan orang-orang miskin. Kalau nisabnya ikut perak, orang miskin lebih cepat mudah dapat zakat. Mohon penjelasan hukum zihar mengenai panggilan suami istri, mas, adik, bapak, ibu, ayah. Ini zihar itu maksudnya ya, anti ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Ini istilah di zaman dahulu. Ya, dia ucapkan oleh suami agar dia meninggalkan istrinya. Ini tidak diperbolehkan. Dia menyerupakan istrinya dengan ibunya agar istrinya ditinggal, tidak digauli. Ini tidak bisa disamakan dengan istilah sekarang, karena ini masalah tradisi ya. Masing-masing punya istilah, punya pemahaman sendiri. Nah, kalau kita di Indonesia, kita bilang misalnya istri kita bu, ya, bukan berarti ibu kita, bukan. Maksudnya ibunya anak-anak, ya enggak? Umi, kita kadang panggil istri kita mi umi, maksudnya apa? Uminya anak-anak, paham? Di Arab pun demikian. Di Arab kalau saya lihat ada orang anak muda misalnya ketemu orang ibu sudah tua, kita di Arab kita panggil umi kita panggil, bukan ibu kita, tapi ini sebagai panggilan apa? Penghormatan. Tidak ada niat untuk zihar dan yang lainnya. Ya, maka adat istiadat kita nggak jadi masalah. Misalnya seorang kakak memanggil adik istrinya apa? Dek. Ini istilah ya. Istilah ya, bukan berarti kita menyamakan dengan adik kita. Jadi kalimat adik bisa diitlakkan bagi, maksud ini dalam bahasa Indonesia, kalimat mas bisa digunakan untuk suami, bisa digunakan untuk kakak kandung, bisa digunakan untuk orang yang lebih tua, ya. Bisa digunakan untuk laki mana saja, kita panggil mas meskipun lebih muda. Kalau tidak, maka jangan disamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Arab punya istilah sendiri. Istilah mas, ya mas bisa jadi kakak, bisa jadi suamiku, bisa jadi mas penjual bakso misalnya, bisa jadi ya, mas yang lainnya. Jadi tidak mengapa kita manggil suami kita mas atau manggil istri kita sayangku, cintaku, dek, mi, bu, ya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lupa hadiahnya ya. Ya, nanti lupa hadiah. Ada 3 pertanyaan. Ini apa ini? Satu paket. Oh, satu paket, masya Allah. Ini cek atau apa? Rahasia ya, ya lebih menarik. Pertanyaan 3 pertanyaan bagi laki-laki, 3 pertanyaan bagi wanita. Pertanyaan pertama bagi laki-laki, siapa yang catat siapa nama Nabi Lut secara lengkap? Ada yang catat tidak? Coba nyontek dari bawah dulu. Silakan. Ya, bin Harun bin Azar, benar. Silakan. Yang mana ya? Yang mana ya? Jangan terpedaya dengan besarnya hadiah. Silakan pilih yang mana? Yang tengah, kanan, kiri? Hah? Pilih silakan. Yang mana? Jangan pilih, jangan saya yang pilih nanti salah. Oh, besar. Baik, yang ibu-ibu pertanyaannya ada petugasnya ya. Ibu-ibu pertanyaannya apa, di mana negerinya kaum Lut dan apa nama kota kaum Nabi Lut? Tunjuk, yang angkat tangan di luar ditunjuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terus, letaknya di mana? Di mana? Di bumi? Syam. Di Syam. Syamnya di mana persisnya? Laut Mati. Laut Mati sekarang di mana tempatnya? Di mana? Di Urdun ya, di Yordania ya. Ya silakan, alhamdulillah, jazakallahu khairan, tolong dikasih hadiahnya. Kemudian buat ikhwan juga. Sebutkan menurut ahli tafsir bahwasanya tamu-tamu yang datang kepada Ibrahim dan kepada Lut alaihi wasallam adalah para malaikat.
Sebutkan 3 nama malaikat tersebut. Ya, silakan. Jibril, terus siapa? Israel. Udah 2 benar enggak apa itu? Silakan. Silakan yang mana? Kanan atau kiri? Kecil. Yang kecil aja, Masya Allah. 2. Ya, silakan. Ya, kalau Bagi-bagi juga boleh. Ibu-ibu, pertanyaan berikutnya, apa hukuman bagi orang wanita yang lesbi? Hukum syariat yang ketahuan lesbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumannya dikembalikan kepada kebiasaan pemerintah setempat. Ya. Dimaafkan gimana? Enggak. Jadi tetap dihukum dengan hukum yang menjerakkan, tetapi bentuk hukumannya kembali kepada apa? Qadhi, kepada hakim, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hukum had tertentu bagi wanita yang melakukan lesbi. Jazakillah khairan, benar jawabannya, tolong diberikan hadiahnya. Ada yang bisa merinci khilaf ulama tentang hukum orang yang sodom, lelaki, sodomi? Ya, masyaallah, silakan. Khilaf ulama bagaimana? Pendapat pertama, pendapat kedua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilema dari tempat yang paling tinggi dan di tempat yang bawah. Pendapat pertama, pendapat kedua? Yang pendapat kedua dilempar dari Tugu Monas ya. Baik. Nah, ada yang mengatakan dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum apa? Menikah. Tapi pendapat yang rajih tadi dibunuh. Silakan. Tidak ada pilihan lagi, cuma tinggal satu. Dia semoga berkah. Jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan terakhir bagi ibu-ibu, apa yang dimaksud bahwasanya istri Nabi Lut berkhianat? Maksudnya apa? Itu memberitahukan kepada kaum Lut kalau di rumah tidak ada tamu. Jazakillah khairan. 100 benar ya. Demikianlah para hadirin hadirat ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang mohon maaf ada sebagian pertanyaan yang belum saya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan keji homoseksual dan menjauhkan keluarga kita, anak-anak kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.